Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Beritanya datang dari Kementerian Pan-RB gitu ya. Jadi kemarin Bapak Abbas Subagja, beliau adalah PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, sudah melakukan podcast gitu ya, membahas berkaitan dengan sistem P3K paruh waktu. Bagi teman-teman yang ingin melihat podcast tersebut, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube Kementerian Pan-RB. Dan Bapak Abbas Subagja menyampaikan bahwa P3K paruh waktu ini justru menguntungkan bagi para honorer. Kenapa menguntungkan? Menguntungkannya ini daripada diberhentikan gitu ya. Daripada teman-teman honorer diberhentikan, tentunya lebih menguntungkan teman-teman diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun tentunya keuntungan yang didapatkan tidak sebanding dengan P3K penuh waktu. Jadi yang penting teman-teman tidak di PHK. Teman-teman masih punya kesempatan bekerja di instansi teman-teman, di instansi pemerintah tentunya ya. Kemudian teman-teman sudah ada kepastian hukumnya, kepastian hukum terkait dengan jabatan teman-teman, dan teman-teman dijamin bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui seleksi kembali. Yang penting instansi teman-teman sudah memiliki anggaran untuk menggaji teman-teman sebagai P3K penuh waktu. Jadi hal itulah yang disampaikan oleh Bapak Abbas Subagja selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Walaupun saya sendiri yakinlah dari teman-teman honorer masih banyak yang tidak menerima atau belum menerima terkait dengan konsep P3K paruh waktu ini. Alasan utamanya ya tentunya karena gaji. Kalau gajinya masih sama seperti gaji honorer, buat apa dialihkan atau diganti namanya menjadi P3K paruh waktu? Harapannya diangkat atau dialihkan menjadi P3K paruh waktu kan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan. Tetapi kalau tidak ada peningkatan kesejahteraan ya sama saja. Walaupun tadi keuntungannya sudah disebutkan ya, bahwa tidak di PHK, kemudian kemungkinan besar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui seleksi, ada kepastian hukum dan keuntungan lainnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan konsep atau sistem P3K paruh waktu yang merupakan solusi bagi tenaga honorer yang justru menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Kita coba bacakan ya. Diberitakan oleh tribungayo.com, judulnya P3K paruh waktu solusi bagi tenaga honorer. Kemenpan RB justru menguntungkan. Kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi angin segar bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Menurut PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja, kebijakan ini justru menguntungkan dibandingkan memberhentikan tenaga honorer secara langsung. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan P3K paruh waktu ini akan merugikan. Justru ini menguntungkan dibandingkan mereka diberhentikan, ungkap Abbas Subagja melalui kanal YouTube resmi Kementerian Pan-RB pada Selasa 28 Januari 2025. Lantas, mengapa kebijakan P3K paruh waktu diterapkan? Kebijakan ini diluncurkan untuk memberi solusi bagi tenaga honorer yang terancam diberhentikan karena keterbatasan anggaran dan formasi jabatan. Menteri Pan-RB mengupayakan agar tenaga honorer tetap dapat bekerja di instansi pemerintah meskipun dalam bentuk paruh waktu. Kami, tenaga honorer, harus diberhentikan. Kenapa tenaga honorer harus diberhentikan? Anggaran tidak ada, formasi nggak ada, tapi saat ini Bu Menteri dengan kebijakan beliau ini ingin mereka tetap kita selamatkan, tambah dia. Melalui kebijakan ini,
Tenaga honorer yang terdaftar dalam database non-ASN Badan Kepegawaian Negara memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K dengan ketentuan tertentu. Kategori pengangkatan P3K paruh waktu 2024. Dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN pada Selasa, 14 Januari 2025, ABA menjelaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu mencakup dua kategori utama. 1. Pelamar yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 tetapi jumlah formasi terbatas tetap dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pelamar yang formasinya terbatas tetap kita angkat menjadi P3K paruh waktu, ujar ABA. 2. Pelamar yang terdaftar dalam database PKN dan tidak lulus CPNS 2024. Bagi pelamar yang tidak lulus seleksi CPNS tahun anggaran 2024, tetapi terdaftar di database non-ASN, mereka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa perlu mendaftar ke P3K tahap 2. Jadi tidak harus mengikuti seleksi tambahnya. Syarat pengangkatan P3K paruh waktu. ABA Subagja menjelaskan ada 4 syarat utama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. 1. Terdaftar dalam database non-ASN PKN. 2. Mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau tidak lulus seleksi CPNS 2024. 3. Tidak mendapatkan formasi jabatan yang dibutuhkan. 4. Pengangkatan berlaku sementara dalam masa transisi penataan non-ASN. Selain itu, calon P3K paruh waktu wajib memiliki ijazah sesuai jabatan yang dilamar, masa kerja minimal 2 tahun dan telah terdata dalam seleksi ASN 2024. Ketentuan dan mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan instansi dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja tahunan. Mekanisme pengangkatan mencakup penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan nomor induk P3K. Masa perjanjian kerja ditetapkan setiap 1 tahun sehingga mereka dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pengangkatan penuh waktu berdasarkan evaluasi kinerja dengan predikat minimal baik serta ketersediaan anggaran. Setelah diangkat sebagai P3K paruh waktu, tenaga honorer akan mendapatkan nomor identitas ASN tanpa perlu mengikuti seleksi tambahan. Kebijakan ini hanya berlaku sementara sebagai bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN. ABA berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada pemerintah. Kami berharap kebijakan ini menjadi solusi sementara sambil proses penataan tenaga non-ASN diselesaikan secara menyeluruh, tutup ABA. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu yang justru menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ya daripada diberhentikan tentunya teman-teman punya keuntungan karena tetap bisa bekerja di instansi pemerintah dengan status yang lebih jelas dengan harapan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu jika instansi sudah memiliki anggaran, bisa mendapatkan NI P3K dan tentunya keuntungan-keuntungan lainnya. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tentunya teman-teman lebih berharap kesejahteraannya yang meningkat gitu ya. Tetapi ya ini sebagai masa transisi seperti yang disampaikan oleh Bapak ABA Subagja. Harapannya ke depan tidak lama gitu ya teman-teman bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.